ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam menuntut ilmu walaupun tetap dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini kita sudah berada di hari ke-10 dari ibadah puasa kita tahun ini. Nah, insya Allah semoga semuanya tetap istiqomah, sehat, sampai nanti berakhirnya bulan suci Ramadan tidak ada yang kurang satu apapun. Ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita perbanyak, tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, figur teladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bahagia hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Hari ini, insya Allah kita masih akan membicarakan tentang seputar puasa. Nah, kita akan masih berbicara tentang seputar puasa, namun dari materi yang lain. Kalau kemarin Arisa kita menghafalkan pembatal-pembatal puasa, ya, masih ada ingat nggak? Yang 8 kemarin itu. Masih, Masih satu, Arsy. Yang lain? masih, Arisa masih. Yang lain masih ingat masih, nggak? Ah, masih, Tarik. masih. Nah, Alarik masih ingat. Manami, Hafiz, Hanif masih ingat? Insya Allah masih Ustaz. Allah, Alhamdulillah ya. Coba bareng-bareng. Yang pertama apa yang membatalkan puasa itu? Tidak dalam berniat. Tidak niat. Tidak berniat, betul. Tiba-tiba puasa. Kedua, Tidur dalam keadaan bersuci. kedua apa? Pembatal puasa yang kedua? Makan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Syukran Arisa. Yang ketiga, Muntah dengan sengaja. muntah dengan sengaja. Farisha muntah. Keempat, Haid. Hilang akal. Hilang akal. hilang akal, lalarik atau orang gila. Ya, maka itu batal puasanya. Kemudian kelima, Haid. haid. Nifas. Kemudian keenam, Nifas. 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 Ketujuh, Melahirkan. Cabang iya bayi. melahirkan. Baik melahirkan bayi atau keguguran. Ya, sama. Kemudian yang terakhir, Murtad. murtad. Kakak Naya, murtad itu apa? Keluar dari Murtad Islam. Adalah Keluar keluar dari dari Islam. Islam. Iya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, itu dosa paling besar itu ya, orang yang keluar dari agama Islam. Jangankan puasa hari itu batal ya. Segala amal ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya juga menjadi batal kalau orang murtad di akhir hayatnya terus tidak bertobat sampai meninggal dunia. Nah, namun hari ini insya Allah kita akan bahas satu sisi lagi dari ibadah puasa, namun bukan tentang pembatal, tetapi kita akan membahas tentang doa di dalam bulan puasa. Doa. Nah, doa itu kan salah satu ibadah yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Harus kita perbanyak. Kenapa kita harus perbanyak doa dalam bulan Ramadan atau saat kita berpuasa? Ada yang tahu kenapa kita sering berdoa? Mustajab. Mumtaz Kakak Naya. Karena saat orang itu berpuasa, maka itu adalah waktu mustajab. Mustajab itu artinya alarik cepat dikabulkan. Nah, ya. Ataris mustajab itu artinya besar kemungkinan Allah kabulkan langsung. Itu namanya mustajab. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengaitkan ibadah puasa dengan doa. Kalau ayat puasa pasti insya Allah hafal kan? Apa bunyinya? Ada yang mau bacakan bunyi ayat tentang puasa itu? Ada yang hafal nggak?
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ada ingat? Naznin, apa bunyinya? Ya ayyuhallazina am Ya, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. mumtaz. Syukran, Kakak Naznin. Iya, itu dalil tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga disuruh untuk puasa. Jadi bukan hanya kita, ya. Jadi umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu, adik-adik semua, eh, bukan hanya satu ayat yang berbicara tentang puasa. Setelah 183, 184 tentang puasa lagi. Nah, terus ke bawah itu beberapa ayat berbicara tentang puasa. Tetapi di antara ayat-ayat puasa itu di tengah-tengah itu ada diselip satu ayat yang lain bukan tentang puasa, tapi tentang doa. Tentang tentang doa. Itu ada di Al-Baqarah 186, 83, 84, 85 tadi puasa, nanti 186-nya itu tentang doa. 187 kembali ke puasa lagi. Jadi di tengah-tengah itu diselipkan satu ibadah yang lain bukan tentang puasa, tetapi tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kata Allah menyelingi ayat-ayat puasa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku amat amat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berbohon, apabila dia berdoa. Ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'an, jika mereka meminta. Tapi dengan syarat kata Allah, fal yastajibuli. Tapi dia penuhi dulu permintaanku. Wal yu'minu bi, dan beriman dulu kepadaku kata Allah. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah pasti kabulkan doanya dengan dua syarat. Beriman dan penuhi perintah Allah. Itu di dalam ayat yang tadi. Disuruh beriman dulu, kemudian lakukan perintah Allah, maka pasti Allah akan kabulkan doanya. Lalu kaitannya dengan puasa apa? Tadi Ustaz sampaikan, ayat puasa itu enggak satu, tapi banyak, ada beberapa. Nah, tengah-tengah itu diselipkan doa. Nah, maka ini mengingatkan kepada kita bahwa saat berpuasa jangan lupa untuk perbanyak doa. Jangan lupa untuk perbanyak perbanyak doa. Maka ini eh, poin yang bisa dicatat gitu ya. Maka perbanyak doa. Banyak doa saat berpuasa. Perbanyak doa saat berpuasa karena itu waktu yang mustajab. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi juga nanti ada beberapa riwayat dari Nabi yang menegaskan bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Artinya mustajab itu cepat dikabulkan. Nah, salah satunya
Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun. Apa artinya salah satun? Tiga. Tiga. Salah satun la turaddu da'watahum. Ada tiga orang kata Nabi yang tidak ditolak doanya. Artinya apa? Pasti Allah kabulkan doanya. Siapa yang tiga itu ya Rasulullah? Yang pertama al-imamu al-adil. Pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa berlaku adil kepada rakyatnya. Kalau sudah ngangkat tangan berdoa, Allah kabulkan doanya, pemimpin itu. Siapa tahu nanti di ketika dewasa ya di antara antum dan antunna ada yang mengemban amanah menjadi seorang pemimpin. Mungkin tingkat daerah, mungkin tingkat wilayah, atau bahkan mungkin akan ada yang jadi presiden mungkin ya. Ya siapa tahu kan, ini bulan Ramadan kita berdoa mungkin ada yang jadi presiden. Nah, maka kalau sudah menjadi pemimpin, baik mungkin gubernur, baik mungkin bupati dan sebagainya ya, semua berdasarkan wilayahnya masing-masing. Kalau dia orangnya adil, orangnya amanah, nah itulah orang yang mustajab doanya. Orang yang jadi pemimpin seperti ini, maka dia mustajab doanya, cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi ini susah, makanya Rasulullah sebutkan, nah menjadi pemimpin terus untuk adil itu berat. Nah, karena dia berat, makanya beliau-beliau yang jadi pemimpin itu, kalau mampu berlaku amanah, mampu adil kepada rakyatnya, maka merekalah orang yang memiliki doa yang mustajab itu. Itu satu. Lalu kedua siapa ya Rasulullah yang mustajab doanya? Nah, kedua ini bisa untuk kita. Apa yang kedua? Wassaimu. Apa artinya wassaim? Sama yasumu saum. Berpuasa. Iya, Mumtaz. As-shaim orang yang berpuasa. As-shaim hina yuftir. Yuftir. Nah, ini nomor dua yang mustajab doanya. Orang yang sedang berpuasa, kemudian hina yuftir saat menunggu waktu berbuka. Waktu sore seperti hari ini. Seperti sore ini. Nah, saat sudah hidangan sudah siap di atas meja makannya atau di lantainya atau di mana di tempat makannya, nah beberapa menit sebelum berbuka, maka sempatkan untuk angkat tangan, tundukkan kepala, konsentrasi khusyuk, lalu memohonlah kepada Allah. Di saat itu, Al-Fatih adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Maka jangan disia-siakan ini. Jangan disia-siakan waktu-waktu, jangan hanya sibuk ngurus apa menu berbuka, tanya mama mama minum apa sekarang, mana ayam gorengnya, mana kentangnya, mana rotinya, mana esnya, mana es krim, semua di absen sampai azan. Hari saya cuman meriksa makanan aja lupa berdoa. Nah, sayang ya, sayang. Ini sesuatu yang mahal, ya waktu yang sangat mustajab. Minta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Ustadz, Anda nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab. Boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh, silahkan. Kayak lo ya, pakai bahasa Indonesia berdoa kalau nggak mampu bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Semua bahasa Allah paham. Nah, intinya di saat antum berbuka atau anti berbuka sebelumnya, maka sempatkan diri untuk berdoa. Doakan orang tuanya, doakan gurunya, doakan kakek neneknya, doakan semua orang yang antum mau doakan. Antum mau doakan, doakan diri, ya. Minta supaya cepat diberikan kekuatan menghafal Al-Quran, diberikan kemudahan dalam belajar,
diberikan pemahaman dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah kunci dalam memahami Al-Quran. Minta semua sama Allah. Baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun perkara akhirat. Doakan orang tuanya supaya tetap sehat, usahanya lancar, rezekinya lancar, supaya kita tetap bisa sekolah, supaya kita bisa hidup lebih enak gitu ya. Nah, maka jangan lupakan doakan orang tua agar Allah juga rahmati beliau berdua, Allah ampuni dosa beliau berdua. Terlebih kalau ada yang sudah meninggal duluan, seperti kakek, nenek kita, ya doakan semoga Allah rahmati di dalam kuburnya. Nah, maka doa yang mustajab nomor dua adalah doa orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, nah tadi salah satu kan ada tiga. Yang ketiga adalah wada'watul mazlum. Nah, apa artinya wada'watul mazlum? Doa orang yang terzolimi. Nah, hati-hati. Kalau ada orang yang terzolimi. Ada orang kita zolimi, kalau dia berdoa bahaya. Mustajab doanya. Saya tuliskan artinya ya. Tiga doa yang tidak ditolak. Pakai huruf kecil ya. Nah, tiga doa yang tidak ditolak. Artinya mustajab. Dan kurung mustajab. Siapa mereka? Tadi pemimpin yang adil. Adil. Iya, pemimpin yang adil tadi nomor satu. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa ketika mau berbuka. Ketika mau berbuka. Dan yang ketiga, dan orang yang terzolimi. Nah, hati-hati zolimi orang. Nanti kalau diangkat tangan berdoa udah mustajab. Ya Allah, dia selalu dizolimi aku ya Allah. Ya kasih dia musibah, tabrak dia ditabrak sama motor. Bahaya, ngeri doanya. Makanya jangan terlalu usil sama teman. Jangan buat aneh-aneh sama orang. Ngerjain orang, bully orang. Zolim, itu kan zolim semua itu. Kita khawatir, kita takut nanti kalau diangkat tangan berdoa jelek-jelek kepada kita, Allah kabulkan. Nah, kita dapat musibah, kita dapat keburukan. Maka hati-hati supaya jangan sampai kita pernah berbuat zolim kepada orang lain. Karena doa mereka itu sangat sangat mustajab. Ya, saya ulangi ya supaya bisa hafal. Bunyi hadisnya salah satun la turaddu da'watuhum. Saya kasih harokat deh supaya bisa hafal nanti ya. Nanti di akhir mungkin kita minta ada yang bisa hafalin. Salah satun la turaddu turaddu da'watuhum. Watuhum. Ya, ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, al-imam, al-imamu al-adil. Adil. Kedua, as-saim, imu, hina, yuftir. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, boleh langsung dihafalkan. Hina yuftiru. Kemudian yang terakhir, wada' watul mazlum. Mazlumi. Jadi seperbesar ya supaya bisa lihat. Seperbesar ya kelihatan di sana. Ah, terlalu gede. Nah, segini ya, cukup ya. Nah, coba. Ada yang mau bacakan?
Siapa yang mau baca? Kak Arisa, boleh bacakan ya ayat hadisnya? Coba Kak Arisa bacakan. Salah, salah satu turatu dakwatuhum al imamu al adil wastaimu hina yuftir wadawatul mazlum. Mumtaz, syukran Kak Arisa. Nah, ini doa orang-orang yang mustajab. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan ini adalah inti dari pembahasan kita sebetulnya. Ada orang-orang yang mungkin pernah berdoa lama, Hafiz ya. Zain lama berdoa, bahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, Naznin. Tapi dia merasa kok kayaknya doaku nggak terkabulkan gitu. Kan aku kan udah doa sama Allah. Aku kan udah minta sama Allah. Tapi kok nggak ada itu buktinya, nggak ada hasilnya. Kok kayak nggak dikabulkan oleh Allah gitu. Nah, mungkin ada hal-hal berikut ini yang pernah dia lakukan sehingga doanya terhalang untuk dikabulkan. Hal-hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya ketika kita berdoa hal-hal seperti ini sudah kita hindari. Hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, yang pertama, yang pertama yang menyebabkan doa kita mungkin tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena melakukan, aduh, si garis, melakukan maksiat. Maksiat itu doa, dosa, dosa. Salah satu yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah karena ada dosa. Maksita, salah tulis maksiat. Nah, karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosanya terlalu besar, maksiatnya terlalu besar sehingga Allah tidak kabulkan doa dia. Harfi. Kan makanya salah satu adab dalam berdoa kan beristighfar dulu kepada Allah. Adab dalam berdoa itu kan pertama memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian ketiga kita istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Rabbi gfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun dulu sama Allah. Baru kita minta tuh setelah itu baru satu, dua, tiga kita minta apa? Tapi kita sudah lakukan mukaddimah dulu tiga itu. Puji dulu Allah, ucapkan salawat kepada Nabi, istighfar minta ampun. Boleh pakai istighfar biasa, boleh pakai doa untuk orang tua itu. Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Intinya minta ampun dulu, itu kan minta ampun juga. Agar Allah ampuni dulu dosa kita. Ampuni dulu maksiat yang sudah kita lakukan. Nah, supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyaha. Tidak ada seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berdoa dengan suatu permintaan kepada Allah. Kemudian dia tidak memutus silaturahmi. Kemudian dia tidak melakukan dosa, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Tapi Nabi juga sebut syarat tadi. Dua, tidak putus silaturahmi.
tidak melakukan dosa. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin. Tidak buat dosa maksiat dan tidak mutus tali silaturahmi. Tidak durhaka kepada ibu, kepada ayah, tidak bermusuhan dengan kakek, nenek, saudara, paman, bibinya. Nah, tidak diam-diaman sama sepupunya, sama ada yang ada hubungan darah dengan kita ya keluarga gitu. Kemudian dia tidak melakukan dosa, maka kata Nabi, pasti Allah kabulkan doanya. Pasti Allah kabulkan doanya. Nah, maka oleh sebab itu, perkara dosa, perkara maksiat ini wajib untuk kita pelajari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anggap sebagai dosa atau maksiat, maka sekuat tenaga kita tinggalkan. Berbohong, mengadu domba, gibah, mencuri, pukul teman, bully, baik bulinya lewat ucapan maupun tindakan, apalagi yang lain. eh, Mengangkat suara di hadapan ibu, di hadapan ayah. Ibu cuma minta gini, dia nolaknya, masya Allah kayak orang lain. Diminta bantuan sama ibu hanya untuk apa yang ringan, misalkan dia nggak mau, marah, 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 malah marah, marah misalkan. Nah, maka itu adalah perbuatan yang Allah tidak sukai. Kalau Allah tidak sukai, maka itulah yang namanya dosa dan maksiat. Lagi-lagi puasa. Masa puasa bohong? Puasa. Masa puasa nyuri misalkan. Puasa bully teman. Nah, maka semua jenis dosa, semua jenis maksiat, kalau antum dan antuna ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah, maka tinggalkan itu semua. Baik dosa itu dosa kecil maupun dosa besar, ya, maupun dosa besar dan maupun dosa kecil harus kita tinggalkan semuanya. Kalau dosa besar jelas, contohnya banyak. Berbuat syirik, murtad tadi di awal, kemudian apalagi nggak sholat, nggak puasa, sengaja tidak mau apa misalkan berzekat, padahal dia orang kaya, dan dosa-dosa besar yang lain, terutama meninggalkan sholat misalkan. Nah itu dosa-dosa besar. Tapi kalau tadi berbohong, kemudian mencuri, tergantung kadarnya, bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil, kemudian bully teman, ya maka itu juga termasuk di antara contoh-contoh dosa kecil. Nah, ini sebab pertama kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jelas nomor satu? Ya. Jelas. Walaupun berdoa saat puasa, tapi melakukan dosa, ya Allah nggak kabulkan. Nah, yang kedua, yang kedua dia yang menyebabkan doa kita mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang lalai saat berdoa. Angkat tangan, nunduk, berdoa, Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Tapi pikirannya, "Aduh, PS saya tadi di mana ya? Waduh, tadi naruh pulpen di mana? Nggak konsentrasi." Nah, dalam hal ini tidak konsentrasi. Berdoa, mulutnya minta apa, pikiran kemana? Nah, itu namanya hati tidak fokus, tidak konsentrasi, lalai dari doa yang dia minta. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang banyak, tapi dia menghayal sambil doa tapi menghayal tak kemana pikirannya. Nah, makanya kalau orang berdoa itu harus fokus, khusyuk. Apa yang ada pikirannya dan apa yang dia minta itu connect, nyambung. Bukan sekedar doa, doa, doa. Dia nggak tahu apa yang dia minta. Dia sendiri nggak tahu dia minta apa. Apalagi berdoa pakai bahasa Arab misalkan. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu artinya. Itu kan susah jadi lalai. Maka itu salah satu juga motivasi kita untuk pelajari bahasa Arab. Jadi ketika kita nanti berdoa, kita tahu apa yang kita minta, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi nggak tahu artinya. Nah, gimana Allah mau kabulkan?
Dia saja yang minta, dia nggak tahu apa yang dia minta. Walaupun pakai bahasa Indonesia, misalkan mulutnya minta apa, pikirannya entah di mana. Aduh, lupa beli es krim tadi. Aduh, buka apa ya? Aduh, mama udah masak belum ya? Aduh, fried chickennya udah siap belum ya? Padahal lagi berdoa. Atau lagi berdoa, mau berbuka di depannya makanan. Berdoa gini tapi mata liatin ngabisin makanan. Apa lah ini ya dia. Ya, jadi itu yang dikatakan hati yang lalai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uda'ullaha, Uda'ullaha, wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan diterima. Nah, saya tuliskan artinya harokatnya. Udu Allah wa antum, nanti boleh ada yang hafalkan, muqinuna bil ijabah. Ya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa bunyi lanjutan hadisnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa'lamu," dan ketahuilah. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha, sesungguhnya Allah itu la yaqbalu, tidak menerima doaan, suatu doa min qalbin ghafilin lahin. Ghafilin lahin. Nah, ketahuilah kata Nabi, kasih harokat dulu. Annallaha la yaqbalu doaan, suatu doa min qalbin, dari hati, ghafil, dari hati yang lalai. Nah, ghafilin lahin, serta main-main dalam berdoa. Ghafil lalai lahin, bermain-main dalam berdoa. Seperti yang Ustaz katakan tadi, di depan makanan, ketika mau berbuka, waktu mustajab untuk berdoa. Tapi ketika dia berdoa, mata entah kemana, nggak connect apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di pikirannya. Nah, seperti ini dia, Allah kata, Nabi SAW katakan, Allah nggak terima doa orang seperti itu. Maka susah dikabulkan doa orang yang hatinya lalai saat berdoa. Apa artinya lalai tadi? Tidak konsentrasi, tidak connect apa yang dia minta dengan apa yang dipikirannya, atau bahkan dia tidak tahu apa yang dia minta. Dia yang berdoa, dia nggak tahu. Kan lucu. Nah gitu. Maka ini penyebab kedua doa itu tidak dikabulkan. Oke. Jelas sampai di sini? Atau mau ditulis artinya? Jelas, Pak. Kita tulis Misal artinya? Boleh ya. Berdoalah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah
tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi main-main. Ini artinya. Boleh tulis Arabnya, boleh tulis artinya kalau memang kesusahan dalam menulis bahasa Arab. Oke, ini nomor dua. Sekarang nomor tiga. Apalagi Ustadz yang membuat doa itu tidak dikabulkan oleh Allah? Kita melihat hadis Nabi SAW nomor tiga, ternyata yang menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah memakan yang haram. Memakan atau meminum yang haram. Meminum yang haram. Nah, makanan dan minuman yang haram itu ternyata berefek dan sangat besar efeknya, bekasnya terhadap diri kita sendiri, bahkan sampai ke doa Allah tidak kabulkan. Kalau tahu makanan ini haram, minuman ini haram, maka tinggalkan. Makanan halal dan makanan haram itu ada dua jenisnya, Kak Elo. Ada yang haram karena zatnya, memang itu diharam. Daging, afwan kalau saya salah sebut, daging babi, daging anjing, itu memang udah haram zatnya. Aslinya memang haram. Minuman seperti minuman yang memabukkan, ya, ada whisky lah atau apalah namanya, ya bir dan seterusnya. Apapun namanya, asalkan dia memabukkan, maka itu khamar. Itu dia udah jelas haram. Atau minuman yang beracun, misalkan. Tetapi di sana Ataris ada makanan dan minuman, dia halal zatnya, tapi haram untuk kita makan, misalkan. Atau haram untuk kita minum. Apa contohnya? Makanan orang. Mencuri, Apa? mencuri. Iya, hasil curian. Betul, Karisa. Es krim halal nggak halal kalau punya kita dan kita beli misalkan. Tapi kalau hasil nyuri ya jadi haram. Ayam goreng misalkan, fried chicken tadi halal. Tapi kalau dari hasil nyuri jadi haram. Nah itu haram karena sebab. Ada haram karena zatnya dan ada yang haram karena sebab karena kita. Atau sebab yang lain bukan karena nyuri misalkan. Ayam itu halal. Tapi kalau nggak disembelih, ambil ayam sama ataris lalu dipelintir kepalanya, mati. Nah, langsung goreng. Gimana ataris? Haram, nggak disembelih secara syar'i. Walaupun itu ayam ayam ataris, walaupun yang lakukan itu juga ataris. Diambil lalu diputusin kepalanya. Atau Al-Fatih misalkan, punya ayam juga. Contoh, pengen makan ayam nih, mau sembelih nggak berani, ambilin strum, ambil kabel, ambil ayamnya, taruh di colokan, kesetrum mati langsung ayamnya. Ah, nggak capek-capek nyembelih, langsung digoreng. Setelah itu haram karena tidak disembelih. Nah, intinya ada sebab-sebab yang menjadikan makanan atau minuman itu menjadi haram. Nah, intinya segala makanan dan segala minuman yang Allah dan Rasulullah SAW katakan itu haram, maka kita jauhi. Kita hindari, jangan kita ambil, jangan kita makan, jangan kita minum. Banyak sekali efek negatifnya, banyak sekali akibatnya. Salah satunya adalah menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Capek berdoa, lama berdoa, sering berdoa, bahkan bertahun-tahun dia berdoa, nggak dikabulkan. Ya bisa jadi karena makanannya Zain, apa ini? Ya karena mungkin makanan dan minumannya berasal dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, maka kita harus hati-hati. Oke. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga berfirman tentang ini, ya ayyuhar rusulu
Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah memerintahkan para rasul untuk memakan dari yang baik-baik saja. Begitupun kepada kaum mukminin. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang baik-baik, yang thayyibat, yang halal dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Yang haram tinggalkan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain sangat tegas mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Nah, siapa yang bisa terjemahkan? Kullu setiap lahmin setiap daging. Daging kita maksudnya ya, daging manusia. Nabata yang tumbuh berkembang minal haram dari makanan dan minuman yang haram. Fannaru aula bihi maka neraka tempatnya nanti kata Rasulullah. Hmm. Itu efek dari memakan dan minuman yang haram yang lain akibatnya neraka tempatnya. Makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum itu kan nanti akan tumbuh menjadi daging kita ini ya. Akan jadi daging. Makanya kita jadi gemuk karena kita makan. Cuma nggak makan, nggak minum. Kurus, krempeng, lama-lama mati. Sehari aja kita puasa kadang udah terasa kurus gitu ya. Apalagi nggak makan sama sekali. Dalam beberapa hari misalkan. Bisa meninggal. Tapi sering kita makan, banyak kita makan, maka makanan itu akan berubah menjadi daging-daging kita. Maka kita jadi gemuk, jadi sehat. Tapi ingat, itu harus dari yang halal. Kalau berasal dari yang haram, itu kata Nabi. Fannaru aula bihi. Neraka lebih tepat baginya. Hanya neraka nanti tempatnya. Itu kata Nabi. Nah, sekali lagi, kita harus hati-hati dalam makanan dan minuman. Jangan sampai yang masuk ke perut kita ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dan Allah tidak sukai. Ya. Kemudian, kemudian yang keempat, ya, di antara penyebab doa tidak dikabulkan itu mungkin tidak dikabulkan itu prediksi kitanya, tapi Allah tetap kabulkan. Allah tunda. Allah tunda atau ganti atau ganti. Padahal tadi minta rezeki berupa makanan, berupa harta, berupa apalagi mobil, mungkin ada yang minta mobil, ada yang minta motor, ada yang mau sepeda listrik, doanya dia ya. Kalau nggak kabulkan, misalkan orang tua nggak mau belikan, nah, apakah doa saya nggak dikabulkan? Bisa jadi Allah kabulkan, tetapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lainnya itu dengan Allah tunda. Saat ini kayaknya kalau dibeliin sepeda listrik di Hia belum cocok. Banyak bahayanya. Nanti tunggu lebih besar. Atau Arsy kalau dikasih mobil sekarang belum siap makainya. Sehingga Allah tunda. Boleh jadi Allah tunda di dunia. Nanti beberapa tahun baru Allah kasih. Boleh jadi Allah tunda sampai ke akhirat. Sehingga menjadi tabungan yang begitu istimewa yang Allah berikan nanti di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan baginya sebagai suatu pahala yang besar nanti di akhirat Allah akan kabulkan. Sehingga nanti di akhirat itu Yasir nggak heran. Ada orang yang heran dengan pahalanya. Ini dari mana ini? Dari mana aku dapatkan ini?
Sholat nggak terlalu banyak. Puasa juga cuma yang wajib-wajib saja di Ramadan. Haji sekali, umroh sekali misalkan. Zakat juga beberapa kali saja ketika mencukupi harta. Kok tiba-tiba pahalanya besar, pahalanya banyak. Allah kasih nanti di surga. Maka kata Allah, itulah balasan terhadap doa-doa kamu yang dulu yang aku tidak kabulkan. Harus simpankan baginya sebagai pahala. Sehingga saat itu banyak orang yang, ya Allah kalau begitu jangan dikabulkan semua di dunia itu jangan dikabulkan. Simpan aja ke akhirat. Ketika dia tahu balasan seperti ini, bahkan pengen semua doa-doa yang di dunia dulu jangan dikabulkan di sini aja dikasih di akhirat, di surga. Saking besar dan istimewanya balasan yang Allah siapkan bagi mereka. Itu cara Allah kabulkan cara yang lain. Kemudian ada yang mengira kok doanya nggak dikabulkan. Padahal Allah kabulkan dengan cara disimpan. Atau cara yang lain. Kak Zain, cara yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan juga dalam hadisnya, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu. Atau Allah ganti. Gimana cara gantinya? Cara diganti disebutkan dalam hadis, dihindarkan dari musibah. Dari musibah. Baru keluar jalan raya, motor, wes, wih, nggak jadi ketabrak, hampir. Ya Allah, untung aja mengkelit sedikit. Kalau nggak tinggal 1 senti itu dia mungkin akan keserempet sama motor yang kencang tadi. Kenapa nggak ditabrak? Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa dia selama ini. Sehingga Allah hindarkan dia, dihindarkan dari musibah. Tadi kebakaran, seharusnya apinya udah lewat depan rumahnya hampir kebakaran. Ternyata apinya mati duluan. Atau ke tempat yang lain. Nggak jadi kebakaran. Siapa tahu penghuni rumah itu sering berdoa kepada Allah. Walaupun doa itu bukan tentang kebakaran. Doa kesehatan, doa rizki, doa anak-anak yang soleh, doa diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dilapangkan nanti alam kuburnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dilancarkan usaha, dilancarkan belajar, dimudahkan dalam memahami pelajaran. Tetapi Allah kabulkan dengan cara yang lain, yaitu dihindarkan dari musibah. Badannya tetap sehat, nggak sakit. Ya. Kemudian ya penyakit-penyakit yang lain jarang sakit jadinya. Kemudian kecelakaan-kecelakaan yang kecil seharusnya tadi digigit ular nggak jadi. Seharusnya mungkin tadi keserepet sama orang nggak jadi. Itu boleh jadi akibat dari atau balasan dari doa-doa kita selama ini yang kita mengira kok Allah nggak kabulkan. Ternyata Allah kabulkan dengan cara yang lain. Nah, tapi melihat waktu sudah jam 5 kurang 4 menit. Ya, maka ya kita tidak tambah, cukup sampai di sini. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, perbanyak doa saat berpuasa. Orang yang berpuasa tadi ada salah satu di antara 3 orang yang mustajab doanya. Namun perlu ingat, di sana ada hal-hal yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ada 4 atau ada 3. Adapun yang 4 ini Allah kabulkan tapi kitanya nggak tahu. Yang pertama, hindarkan maksiat dan dosa. Sekecil apapun dosa tersebut. Agar doa kita mustajab. Yang kedua, saat berdoa, usahakan khusyuk, konsentrasi. Tahu apa yang kita minta. Karena hati yang lalai saat berdoa, tidak konsentrasi, maka itu doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ketiga, memakan dan meminum yang haram. Nah, kita berusaha untuk tidak seperti itu. Bahkan Nabi dengan tegas di hadis yang lain, setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka nanti di akhirat neraka tempatnya. Kemudian yang keempat, Allah ternyata kabulkan doa kita, tetapi dengan cara yang lain. Nah, dengan cara yang lain.
Bisa saja Allah tunda sebagai pahala nanti di surga, atau Allah ganti dengan dihindarkannya kita di dunia ini dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan? Sekarang 1 jam atau 2 jam lagi atau 1 jam setengah kita menuju berbuka, maka nanti sempatkan diri untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan. Ya, Ke sana. nah, Ustadz mau tutup. Nah, tutup ininya. Semuanya tutup buku. Semua tutup buku. Ya, siapa yang berani sebutkan hal-hal yang menyebabkan doa tidak terkabulkan? Poinnya saja dulu, bahasa Indonesianya dulu. Ya. Siapa? Kak Elo, selain Kak Elo siapa? Yang empat tadi, Naya. Selain Naya siapa? Baru 2 orang yang berani. Siapa lagi yang berani? Selain Elo dan Naya? Farisha. Farisha. Mana wajahnya Farisha? Aku, Zain. Mana orangnya? Oke, coba sekarang kita minta Kak Elo kemarin sudah ya. Coba kita cari yang lainnya. Coba Farisha deh. Tapi mana wajahnya? Lagi nggak pakai mukena. Lagi nggak pakai mau kena. Oke, boleh. Coba sebutkan. Satu, Eh, se- karena banyak dosa. dua, Tidak niat. tidak niat. Maksudnya Tidak tidak konsen. konsentrasi dah. Tidak konsentrasi saat berdoa. Tiga, Memakan memakan makanan dan minuman yang haram. tas keempat, Allah mengganti Allah mengganti atau eh, menun. Allah mengganti atau menunda. Iya, nanti di akhirat. Syukran Kak Farisa. Yang aktif kameranya tadi siapa? Naya. Tafadhal Naya. Yang tadi Ustaz. Iya, hal-hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Satu, Satu, banyak maksiat. dua, Dua, tidak konsentrasi. tiga, Tiga, makan makanan haram. empat, Empat, Allah ganti atau tunda. mumtaz. Allah ganti atau tunda dengan cara dihindarkan dari musibah. Oke, ada 3 orang yang doanya mustajab. Ada yang hafal teks Arabiknya tadi atau bunyi hadisnya? Siapa berani? Salah satun. La turaddu da'watuhum. Al-imamul Saimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada yang hafal? Oh, mic-nya aku nggak bisa, Zain. Oh iya. Siapa yang berani coba? Oh, belum ya. Kalau Arabic agak susah ya. Siap. Maka ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar bahasa Arab. Oke. Kak Alarik boleh minta nggak bacakan? Nah, ini saya share. Nah, bacakan bunyi hadisnya yang ini. Alarik ya. Oke, coba. Salah satu turaddu da'watuhum al-imamu al-imamul adil wasanimu hina yuftir wa da'watul muz Maz. mazlum. Iya. Wa da'watul mazlum was-shaim. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga semuanya istiqomah dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak tilawah, perbanyak jangan sampai ada yang ketinggal untuk sholat tarawih dan seterusnya walaupun hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Ustaz kembalikan kepada Ustaz Khaidir. Tafadhal Ustaz Khaidir. Taib, jazakallahu khairan Ustaz Adhar atas waktunya.
Baik, kakak sekalian, kita sekarang sudah jam 5 lewat 2. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi gitu ya dengan kajian dengan tema yang berbeda. Insya Allah bersama Ustaz siapa? Ustaz Johar ya kalau nggak salah ya. Ustaz Johar Insya Allah. Eh, kita tutup. Sebelum kita tutup kakak sekalian, Ustaz minta yang bisa buka kamera boleh dibuka biar kita ambil dokumentasi screenshot satu atau dua gitu ya. Tafadhali Wahid boleh di open cam bagi kakak-kakak sekalian yang bisa open cam. Bagi yang belum bisa nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita mulai Wahid, Isnan, Salasa. Oke, one more. Wahid, Isnan, sebentar. Baik, Wahid, Isnan, bebas ya. Wahid, Isnan, salah. Kemana Zain? Zain Jiddar, aina anta? Wahid, Isnan, salah. Sebentar. Salah. Khalas, mumtaz, jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim hadal majlis bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha Asyhadu an illa la illa ilaha anta wa illa atubu anta ilaik. anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakumullah jazakallah khairan khairan. Jazakallah Ustaz. khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Salam.